Hari ini kita akan berpetualang ke Sulawesi Tengah, bertemu dengan si Palui, si pemuda lucu yang selalu punya ide aneh tapi seru. Jangan kemana-mana, tetaplah mendengarkan untuk mengetahui keseruan petualangannya. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas laut biru. Angin sepo-sepo membuat daun kelapa bergoyang pelan. Si Palui berjalan santai di jalan tanah merah yang membelah kampung, sambil membawa keranjang bambu kosong di pundaknya. "Selamat pagi, Palui," sapa seorang nenek yang sedang menjemur ikan asin. "Selamat pagi, Nek. Ikan asinnya kelihatan enak sekali," jawab si Palui sambil tersenyum lebar. Hari itu, ia berencana pergi ke pasar untuk membeli sedikit beras, tapi langkahnya pelan sekali, seperti orang yang tak terburu-buru sama sekali. Di tengah perjalanan, si Palui melihat seorang ibu penjual ikan di pinggir jalan. Ibu itu membawa bakul besar berisi ikan segar. "Palui, mau beli ikan segar? Baru ditangkap pagi ini," tawar si ibu. Si Palui mengangguk pelan. "Boleh, Bu. Tapi sebelum beli, saya mau tanya, ikan ini tidurnya pakai bantal atau tidak?" Si ibu terdiam sebentar, lalu tertawa geli. "Ah, ada-ada saja kamu, Palui." Akhirnya si Palui membeli 2 ekor ikan, meski masih penasaran dengan jawaban pertanyaannya. Tak jauh dari pasar, seorang anak kecil berlari-lari sambil membawa layang-layang. Tiba-tiba, anak itu tersandung batu dan jatuh. Si Palui segera menghampiri. "Waduh, hati-hati. Sini, aku bantu." Ia menepuk-nepuk lutut anak itu, lalu meniupnya seolah bisa menghilangkan rasa sakit. Anak itu mulai tersenyum lagi setelah si Palui memberinya permen dari saku bajunya. "Terima kasih, Kak Palui," kata anak itu ceria. Sore itu, kepala desa mengumumkan akan ada acara makan bersama di balai desa. Semua warga diundang. Si Palui bersemangat, tapi ia salah paham. Ia mengira semua orang harus membawa bahan mentah untuk dimasak bersama. Keesokan harinya, semua warga duduk rapi dengan hidangan matang di meja, sementara si Palui datang memanggul 1 karung jagung mentah. "Si Palui, itu untuk apa?" tanya kepala desa sambil tertawa. "Bukankah kita mau masak sama-sama?" jawabnya polos. Seluruh warga tertawa, dan akhirnya jagung itu direbus untuk dinikmati bersama. Setelah acara selesai, si Palui berjalan ke pantai. Ia duduk di atas batang kayu sambil memandang matahari yang perlahan tenggelam. Langit berwarna jingga, dan ombak kecil berkejaran di bibir pantai. Si Palui tersenyum. Meski sering salah paham, ia merasa bahagia bisa membuat orang-orang tertawa. "Kalau orang lain senang, aku juga senang," katanya pelan. Pesan moral: kebaikan hati selalu membawa kebahagiaan, meski kadang dilakukan dengan cara yang sederhana atau bahkan lucu. Tuluslah membantu, karena tawa dan senyum orang lain adalah hadiah yang berharga. Begitulah kisah-kisah indah dari bumi Nusantara. Semoga setiap cerita menjadi pengingat bahwa keberanian, kebaikan hati, dan kebijaksanaan akan selalu hidup di dalam diri kita. Sampai bertemu di cerita rakyat berikutnya. Terima kasih.